Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dede Hotibul Umam, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404111784. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 SMK Gema Pelita Cianjur dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar kembali materi di bab 3 mengenai tentang perkelahian antara pelajar, minuman keras, dan narkoba. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, dipimpin oleh Saudara Muhammad Diman. Dipersilahkan ke depan. Sebelum belajar, kita baca doa surat Al-Fatihah. Baca doa dimulai. Terima kasih kepada Muhammad Diman yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dibacakannya doa tersebut kita semua selalu dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tentunya selalu eksis dalam setiap aktivitas kesehariannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Untuk lebih kita semangat dan mempunyai rasa cinta kita terhadap tanah air, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan kita di Indonesia dan pendiri atau muasis Nahdlatul Ulama, menyampaikan hubbul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Nah, mencintai sebagian daripada iman itu kita aplikasikan melalui lagu wajib Indonesia Raya. Saya Bapak minta dipimpin oleh Sapa. Boleh ke depan, dan semua siswa-siswi dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Apakah kalian masih tetap semangat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Muhammad Ridwan, baik? Alhamdulillah. Sebelum ke materi pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Absenan untuk kali ini, ketika nanti Bapak menyebutkan satu persatu, kalian sambil menyampaikan perasaan hari ini seperti apa, ataupun kata-kata hari ini. Aulia Kurniadi hadir? Kata-kata hari ininya apa? Wis, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, jangan pernah menyerah terhadap impianmu. Seperti biasa, kita akan melakukan tadarus terlebih dahulu. Buka handphonenya, kemudian dibuka surat
Al-Maidah ayat 90-91. Atau bisa juga kalian mendownload aplikasi NU Online. Di situ ada mengenai tentang surat Al-Qur'an gitu. Semuanya komplit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan min amalis syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, tadarus kali ini kita telah selesai secara khidmat. Mudah-mudahan dengan membaca Quran surat Al-Maidah ini kita semua selalu diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabb. Untuk materi kali ini Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian tentang pelajaran yang minggu kemarin Bapak sudah sampaikan. Masih ingat? Tentang apa coba? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Itu minggu kemarin. Ada yang masih ingat apa itu memenuhi janji? Apa memenuhi janji? Adalah menepati janji. Menepati janji. Jadi barang siapa yang ketika kita mempunyai ikatan sebuah perjanjian itu wajib ditepati, jangan sampai diingkari. Kalau diingkari tentu akan mendapatkan dosa. Breaking kali ini adalah mengenai tentang tepuk. Nah, tepuk di sini ketika Bapak bilang tepuk pagi, berarti kalian harus tepuknya berapa kali? 1 kali. Ketika Bapak menyebutkan tepuk siang, kalian harus tepuk berapa kali? 2 kali. Kalau tepuk malam, berarti kalian harus tepuknya berapa kali? 3 kali. Jangan 3 kali, tapi jangan tepuk kalian gitu. Karena kan malam itu dianggapnya sedang istirahat gitu dan sebagainya. Siap? Bisa dimulai? Awas, hati-hati, harus fokus. Kalau tidak fokus nanti salah. Kalau salah Bapak akan hukum ke depan. Perhatikan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, alhamdulillah. Coba duduk kembali. Alhamdulillah. Kalian tadi masih tetap fokus. Luar biasa. Bisa kita lanjut? Yang telah tertera dalam PowerPoint ini bahwa tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menganalisis masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nah, jadi video ini menceritakan tentang 2 remaja tewas usai minum miras oplosan. Jadi ini sangat penting untuk kalian tonton, untuk kalian simak. Jadi ada sebuah pelajar ataupun remaja yang memang melakukan hal tercela gitu, hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah melakukan pengeroyokan, tawuran gitu, minuman-minuman keras, bahkan narkoba. Nah, ini diantara video yang bisa Bapak perlihatkan kepada kalian semua. Bapak sedikit akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang perkelahian antar pelajar. Nah, di sini ada pelajar itu yang dicari oleh Islam itu tentu akan menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar. Menjadi pelajar itu
jangan membuat keonaran ataupun perilaku yang menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Itu sangat akan merugikan pihak orang lain, dan tentunya kita sebagai orang Islam harus menjadi sebuah solusi, atau bukan berarti kita menjadi nambah masalah ataupun problem. Nah, itu yang pertama. Kemudian perkelahian dan tawuran pelajar itu adalah keduanya sebuah problem yang ada di dunia pendidikan, utamanya di kota-kota, khususnya di Kabupaten Cianjur. Bahwa berbicara tentang perkelahian antar pelajar ini tentu ada dalilnya. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, kemudian hadisnya juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi tentang larangan-larangan perkelahian itu memang ada dalam Quran, dalam hadis, dan seterusnya. Makanya kita harus bisa menghindari. Ikhtiar mencegah perilaku yang menyimpang, tentu yang pertama adalah beri kesempatan yang banyak. Jadi ketika kita gitu ya ingin tidak banyak orang yang menyimpang terhadap perkelahian tersebut, maka dia harus banyak diberikan kesempatan, berikan aktivitas yang baik, yang positif. Gini, hal sederhananya gini, kalau pelajar di SMK Gema Pelita ini tidak banyak yang melakukan perkelahian, tawuran dan lain-lain, maka sekolah harus menciptakan budaya yang damai, budaya yang harmonis, budaya yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara banyak kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Contoh apa? Gitu. Jadi harus banyak kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah ini, sehingga kalian banyak mengikutinya, yang pada akhirnya untuk melakukan perkelahian, tawuran, nongkrong-nongkrong itu akan sedikit gitu, meminimalisir adanya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Bisa dipahami? Bisa, gampang ya. Nah, itu yang pertama tentang perkelahian antar pelajar. Sekarang lanjut ke dua, tentang minuman keras, miras, dan narkoba. Yang pertama, minuman keras, miras, khamr. Secara definisi adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Barang siapa yang meminum minuman alkohol yang memabukkan, maka dia akan kehilangan kesadarannya. Kemudian yang kedua, istilah narkoba. Narkoba itu semacam ya obat-obatan gitu ya. Itu juga sama, kalau dikiaskan masuk kepada khamr. Kemudian lanjut, bahaya dan larangan dalam Islam. Yang pertama, bahayanya akan mengakibatkan berurusan dengan pihak kepolisian, bahkan bisa mengancam nyawa atau berujung kematian. Jadi ketika kita terjun terhadap hal-hal yang memang menjadikan kita mabuk dan lain sebagainya, pertama adalah mengakibatkan berurusan dengan pihak kepolisian. Ya. Nah, ini dalil tentang minuman keras, minuman miras yang tadi kita sampaikan di awal ketika kita melaksanakan tadarus. Ayat Quran surat apa? Masih ingat? Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Artinya ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ini
hal yang memang sudah dilarang oleh agama, sudah tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ini dampak negatif dari miras dan narkoba. Nah, ini ada gambar-gambarnya ini, miras oplosan. Seperti apa ya yang oplosan itu? Intisari dengan apa gitu. Dampak kesehatan fisik, kerusakan organ. Jadi ketika kita mengonsumsi minuman, kerusakan organ, gangguan saraf, masalah pencernaan, peningkatan risiko kanker, kerusakan pada janin, keracunan fatal, dan lain-lain. Barang siapa yang mengonsumsi minuman keras, obat-obatan, dampaknya akan seperti ini dalam hal kesehatan fisik. Nah, jadi yang memang tidak pernah mengkonsumsi itu, kita akan lebih produktif, bahagia, semangat, mentalnya kuat, fisiknya kuat, dan lain sebagainya. Terakhir, dampak sosial dan ekonomi, gangguan hubungan sosial, kematian dan disabilitas, kerugian ekonomi, beresiko melakukan kekerasan dan pelanggaran hukum. Gangguan hubungan sosial, kita akan tidak baik. Tetangga A, tetangga B, kita bakal jadi rusak hubungannya gara-gara kita mengonsumsi obat-obatan ataupun minuman keras. Karena kan yang mengonsumsi minuman keras itu katanya menurut Badan Narkotika Nasional ataupun obat-obatan, dia kalau nggak memakai, nggak menggunakan kembali, akan depresi, akan sakau gitu, bakal sakau dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya, Islam melarang perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba karena dapat merusak diri, menimbulkan permusuhan, sedangkan homer dan narkoba merusak akal dan kesehatan. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga diri, bersikap sabar, menjauhi pergaulan buruk, dan selalu memilih jalan damai serta kebaikan. Nah, itu materi mengenai tentang perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Pembelajaran selanjutnya yaitu Bapak akan menyebarkan tugas kepada kalian LKPD, ya. Nanti kalian isi tugasnya. Yang pertama, kelompok pertama, contoh misalkan kelompok pertama mengerjakan tugas cari informasi-informasi mengenai tentang faktor, dampak, dan cara menghindari dari perkelahian antar pelajar. Yang kedua tentang miras, yang ketiga tentang narkoba. Dipresentasikan di depan per kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Bisa dipahami? Ya. Boleh dikerjakan dari mulai sekarang. Udah semuanya? Alhamdulillah. Berarti sekarang lanjut ke presentasi. Presentasi kelompok pertama, kelompok 1. Kepada seluruh kelompoknya dimohon untuk ke depan. Di sini aja, di situ kan takut ke ini. Nah, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 akan mempresentasikan tentang faktor. Ada yang ditanya, Pak? Ayo, ada yang bertanya? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Saya mau bertanya dari kelompok 2. Apa penyebab utama perkelahian di kalangan pelajar? Penyebab utamanya biasanya adalah masalah sepele yang dibesar-besarkan seperti saling ejek, persaingan antar kelompok, pengaruh teman sebaya, atau masalah
pribadi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Ya, terima kasih. Jawabannya puas? Puas katanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Alhamdulillah presentasi per kelompok Bapak ucapkan sangat luar biasa. Bapak sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh per kelompoknya. Apa yang disampaikan oleh tiap kelompok itu harus dijadikan sebuah ilmu pengetahuan yang nantinya akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira tanggapi dari kelompok 3, menurut kelompok 3, kelompok 1 barusan menyampaikan materinya bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Apa alasannya kira-kira? Cara menyampaikan. Bahasanya mudah dipahami. Bahasanya mudah dipahami. Nah, jadi minuman keras, perkelahian antar pelajar, gitu ya. Kemudian narkoba juga, itu sudah diwanti-wanti. Jangan pernah masuk di ranah pelajar. Kalau sudah masuk, itu sangat berbahaya. Berbahayanya itu adalah akan merugikan kepada diri kita sendiri, keluarga, bahkan masyarakat. Nah, kita merefleksikan terlebih dahulu sebelum materi kali ini ditutup. Tadi yang disampaikan oleh Bapak apa? Pertama tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Yang kedua, minuman keras. Yang ketiga, menjauhi dari narkoba. Kata Ridwan, narkoba itu apa tadi? Obat-obatan yang terlarang. Dalil tentang minuman keras, dalil Qur'annya surat apa? Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Wah, ingat ya. Jangan sampai kita lupa. Harap siswa-siswi di SMK Gema Pelita ini aktivitasnya harus terus melakukan hal-hal yang positif, jauhi dari perkelahian pelajar, kemudian minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, agar kita ke depan menjadi orang yang berguna. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, khairun nas ampahum lin. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain, orang yang banyak gitu. Makanya dari mulai sekarang dipersiapkan kita sebagai pelajar Indonesia, pelajar pemuda di Kabupaten Cianjur harus terus memberikan hal yang positif untuk agama, bangsa dan negara, tentunya untuk mengejar sebuah cita-cita kita ke depan. Jangan sampai kita menjadi generasi yang buruk, generasi yang negatif, tapi kita harus menjadi generasi yang emas, itu menghindari dari hal-hal yang memang menjadi larangan agama, bahkan larangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap menjadi pelajar yang hebat? Siap menjadi pelajar yang menjadi duta perdamaian? Siap menjadi pelajar yang selalu memberikan efek positif? Gitu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Minggu depan kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Nah, kenapa ini menjadi materi yang sangat penting untuk disampaikan kepada para pelajar, para siswa-siswi di SMK Gema Pelita? Karena Islam itu selalu mengajarkan tentang kebaikan. Islam itu sebagai agama yang akan menyelamatkan kita kepada
kesuksesan dunia dan akhirat. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Gak ada. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya, dan tentu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat para siswa-siswi, umumnya buat yang ada di sekolah ini. Sebelum ditutup, Bapak ingin pantun terlebih dahulu. Boleh? Sebelum pantun, speaking terlebih dahulu. Berdiri lagi. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, udah duduk kembali. Sebelum ditutup, Bapak ingin pantun terlebih dahulu. Boleh? Aura kasih di alun-alun. Terima kasih dan hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di doa terlebih dahulu, doa penutup, doa setelah sudah belajar oleh Diman, sama Diman, dipersilakan. Ya, duduk aja di situ. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.